Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial pembelajaran tentang uji parametrik lebih dari 3 kelompok data atau 3 formula menggunakan metode ANOVA, Analysis of Variance. Nanti tutorialnya langsung aplikasinya menggunakan statistik ya, SPSS, IPM SPSS yang punya saya versi yang 27. Baik, pertama ANOVA ini mirip dengan uji T yang sudah sebelumnya saya berikan penjelasan. Uji T adalah uji parametrik 2 kelompok data. Sedangkan untuk ANOVA adalah uji parametrik lebih dari 2 kelompok data. Jadi minimal 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk melihat ada tidaknya perbedaan pada kelompok-kelompok data tersebut. Nah, jadi sama sebenarnya metodenya, caranya sama, nanti ada tahapan yang berbeda, sedikit tahapan yang berbeda, menunya berbeda, dan memang penggunaannya berbeda antara uji T dengan uji ANOVA. Jadi syarat yang pertama nanti memang harus data itu masuk kategori data yang normal sehingga disebut dengan analisis parametrik. Baru nanti yang kedua harus ada lebih dari 2 kelompok data. Jadi kalau Anda misalnya membuat formulasi ya, karena mayoritas di prodi farmasi adalah uji formulasi. Formulasi nanti ya minimal ada 3 formula. Kemudian kalau menggunakan uji daya hambat ke bakteri berarti ada 3 formula ya, misalkan 3 konsentrasi yang berbeda minimal. Atau kalau perlakuan ke hewan coba juga minimal ada 3 perlakuan yang formulasinya berbeda. Nah, itu contoh-contoh aplikasi dalam uji statistik menggunakan metode ANOVA untuk melihat apakah formula-formula tadi, kelompok-kelompok data tadi itu berbeda secara bermakna atau sama secara bermakna. Jenis-jenisnya adalah satu arah atau one way ANOVA, kemudian ada 2 arah atau two way ANOVA, ada multi arah atau MANOVA. Nah, pada pertemuan hari ini, pada tutorial hari ini saya akan hanya menjelaskan tentang one way ANOVA. Misalnya ingin melihat ini contoh penggunaannya saja ya, contoh perbedaannya di mana. Misalnya uji satu arah one way ANOVA, melihat berbagai jenis bermacam-macam obat ya. Jadi kita punya minimal 3 jenis obat. Kemudian melihat bagaimana khasiatnya terhadap manusia. Misalnya sama-sama analgetik antipiretik misalnya, tapi beda merek ya, atau beda sediaan. Satunya beda jenis seperti ibuprofen, satunya paracetamol, atau mungkin satunya yang lainnya. Ya, atau misalnya obat-obat lain sejenis untuk terapi yang sama. Nah, tapi hanya ke manusia secara umum. Nah, itu adalah malah satu metode one way ANOVA dalam melihat perbedaan dari jenis-jenis obat tersebut. Sedangkan kalau ingin lebih dalam lagi atau masuk ke dalam two way ANOVA, maka nanti perbedaan jenis-jenis obat itu dilihat pada jenis kelaminnya. Jadi manusianya itu dikelompokkan lagi berdasarkan jenis kelamin misalnya, atau tingkat pendidikan, atau mungkin apa gitu ya. Yang umum adalah kalau kan biasanya kalau dosis kan tidak mungkin ke jenis ke tingkat pendidikan toh. Kalau umum kan kalau dosis adalah ke gender misalnya. Kemudian lebih lepas lagi ke MANOVA adalah usia. Jadi perbedaan obat berdasarkan juga jenis kelamin, lebih spesifik juga ke kelompok usia. Karena anak mungkin tidak sama dengan remaja atau mungkin tidak sama dengan dewasa atau lansia. Nah, itu nanti lebih ke arah MANOVA. Yang paling banyak dipakai untuk prodi D3 farmasi ya, aplikasi yang paling banyak adalah metode one way ANOVA. Sedangkan untuk yang lainnya ini hampir jarang ya untuk yang D3 farmasi. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalian nanti akan menggunakan yang ini. Tergantung nanti metode yang kalian gunakan, data yang kalian kumpulkan, serta rumusan dan tujuan penelitiannya seperti apa. Oke, asumsinya bagaimana? Yang tadi ya harus normal, nanti homogen, nanti ada caranya. Kemudian ini hipotesanya, cara mengambil kesimpulan antara uji T maupun uji ANOVA itu sama
Dikatakan ada perbedaan secara bermakna jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 seperti hanya pada uji T. Atau dengan kata lain H0-nya ditolak atau H1-nya yang diterima. Sekali lagi, jika signifikansi, ini kalau ditulis bisa enggak ya? Biar cepat saya sampaikan aja. Jika nilai signifikansi yang muncul di SPSS kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Berarti ada perbedaan pada kelompok data yang kamu kumpulkan. Boleh jadi misalkan ada 3 kelompok misalnya. Boleh jadi yang berbeda hanya 1 dengan 2. Namun 1 dengan 3 sama, 2 dengan 3 sama, itu tetap dianggap ada perbedaan. Ataupun 2 kelompok data yang berbeda. Bahkan ketiga formula yang kamu teliti itu berbeda semua. Itu juga dianggap pada nilai signifikansi kurang dari 0,05. Jikalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05 yang muncul ada pada hasil ANOVA nanti, maka H0-nya yang diterima. Berarti semua kelompok data ini tidak ada perbedaan secara bermakna atau dianggap sama. Ya. Itu hipotesa dalam menyimpulkan pada hasil ANOVA. Oke. Nah, ini ya, ini sama saja tadi. Kemudian jika H0 ditolak atau jika nilai signifikansi yang muncul pada hasil SPSS kurang dari 0,05, berarti kan ada perbedaan. Maka wajib untuk melihat nilai post hoc-nya. Untuk apa nilai post hoc itu? Untuk mengetahui formula mana yang ada perbedaan. Apakah 1 dengan 2, ataukah 1 dengan 3, ataukah 2 dengan 3. Karena kalau hanya hasil one way ANOVA tidak bisa, harus dilanjutkan ke post hoc. Namun jika H0-nya diterima atau nilai signifikansinya lebih dari 0,05 atau dianggap semua kelompok data sama, ya tidak perlu dilihat post hoc-nya. Wong sama semua, pasti tidak akan ada yang beda. Tapi kalau ada perbedaan, maka harus diteliti lagi yang mana yang berbeda. Itu ya, nanti kita akan latihan sekaligus di SPSS. Oke, contoh begini langsung pada kasusnya ya. Oh iya, ada yang lupa. Nah ini. Terus post hoc bagaimana? Nilai uji post hoc itu sama dengan hasil data one way. Post hoc misalnya nanti yang mana yang ada beda, maka yang dilihat adalah nilai signifikansi. Jika kurang dari 0,05 hasil post hoc-nya tetap yaitu yang beda. Kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05 berarti kelompok data itu sama. Sama nanti caranya. Oke. Kita ringkas ke aja. Ke contoh soal. Misalnya, ada penelitian ya mengukuran kadar hemoglobin dari 3 kelompok responden. Misalnya pada ibu hamil misalnya. Ibu hamil ini dibagi menjadi 3 kelompok data di suatu daerah misalnya. 1 hanya diberikan suplemen zat besi saja, penambah darah. Kemudian yang kedua diberikan kelompok penambah darah plus yang mengandung vitamin B-nya atau ditambah juga vitamin B1. Yang ketiga kelompok 3 orang atau ibu hamil yang ketiga tidak diberikan suplemen apapun. Kemudian diukur hasilnya setelah diberikan beberapa terapi obat, diukur hasilnya bagaimana nilai kadar HB-nya. Nah, ini 3 kelompok data. Hasilnya seperti ini. Lalu kita ingin menyimpulkan apakah ada perbedaan antara 3 kelompok data ini ataukah tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, yang mana yang berbeda dari 3 kelompok data tersebut dengan asumsi alfanya 5% atau nanti signifikansinya 0,05. Oke, caranya bagaimana? Kita langsung masuk ke SPSS ya. Nah, saya langsung ke sini aja. Ini pada SPSS ya, di SPSS itu cara kerjanya pada SPSS itu seperti pada saat kalian uji independent t-test, yaitu dibuat 2 model. Model yang pertama adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berdasarkan tadi 3 kelompok tadi. 1 sampai 3 ini dipakai untuk uji normalitas. Apakah data-data yang kita kumpulkan itu terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Karena syarat dari uji ANOVA adalah
datanya harus terdistribusi normal. Jadi ini kita pakai untuk uji normality yang 3 kelompok data ini. Sedangkan yang versi kedua yang 4 dan 5 ini kita gunakan untuk uji ANOVA-nya, karena kita tidak bisa ini dipakai uji ANOVA yang ini, yang 3 atas ini. Ini hanya berlaku untuk uji normalitas. Kalau kita langsung pakai ini, nanti ada beberapa kasus hasilnya tidak normal. Ada beberapa kasus yang hasilnya juga normal, tergantung nanti data yang dikumpulkan. Menghindari yang seharusnya normal menjadi tidak normal karena kamu hanya bikin satu versi yang 45, maka lebih aman kamu bikin 2 versi. Ya, jadi itu untuk memastikan bahwasanya ya kita tidak salah dalam menguji normalitas. Ya, ini syaratnya. Oke, caranya sudah dikembangkan begini ya. Kita pakai measure scale, sedangkan untuk perlakuan, nah ini kita value-nya kita otak-atik. Ya, misalnya value 1 memperoleh Fe, value 2 memperoleh Fe dan vitamin B1, value 3 tidak ada suplemen atau tidak ada perlakuan. Setelah oke nanti, nah sudah siap, baru kita masuk ke data view. Nah, kita isi kelompok ini sesuai yang ada di data yang tadi, yang di sini sama. Nah, ini sama ya, kita bikin kelompok untuk yang 3 pertama, tujuannya untuk menguji normalitasnya. Lalu yang poin ini, tabel keempat kelima ini, yang kolom keempat kelima ini, bagaimana cara masukkan datanya? Seperti hanya pada independen, kalian tinggal copy saja. Ini di copy, di blok ya, di copy, taruh di sini. Kemudian yang ini ke bawah nanti di copy juga, berarti mulai nomor 9 kita masukkan ke bawah. Yang 3 bagaimana? Sama, kita copy juga sampai ke 17 sampai 24 pasti. Berarti kan ada 24 data. Nah, perlakuannya kita hanya tadi kan kita setting value 1 adalah Fe, value 2 Fe plus B1, Fe value 3 tidak ada perlakuan. Ini kita tinggal ketik. Data 1 sampai 8 tadi adalah kelompok 1. Ini sudah kita 1 enter, 1 enter, 1 enter, 1 enter, 1 enter, 1 enter sampai 8 kelompok. Dan 2 ini berarti ini miliknya yang sini. Nah, kita masukkan 2 sampai 16, 17 karena sudah masuk sini kan. Oke, berarti 3. Oke, kalau meyakinkan ini memperolehnya salah, ini di 3. Oh, benar. Ini hasilnya ya. Oke, berarti yang kita kumpulkan betul, yang kita desain. Nah, setelah kita desain seperti ini, barulah kita uji tahap pertamanya, yaitu uji normality data. Misalnya kamu pakai apa? Deskriptif statistik boleh, yang pakai explore boleh. Ya, misalnya saya pakai yang inilah. Saya kan jarang pakai non parametrik. Untuk uji yang Kolmogorov Smirnov ya, misalnya. Boleh pakai yang tadi, boleh. Saya coba pakai yang ini yang berbeda. Nah, ini tinggal dimasukkan. Yang mana? Yang dimasukkan ya hanya kelompok 1 2 3. Kamu blok, kamu tarik ke sini. Berarti yang ini tidak usah, ya. Kemudian yang ini ya normal atau tidak ya. Kemudian kita oke. Kita lihat hasilnya. Nah, yang kita lihat adalah signifikansi tutilnya ini ya, yang C ya. Ternyata hasilnya apa? Nah, ini 0,2, 0,2, 0,079. Nah, ini berarti ketika kelompok data itu terdistribusi normal atau masuk kategori aman untuk diuji one way karena masuk kategori uji statistik parametrik. Ya. Nah, oke, itu caranya, cara yang pertama. Oke, bisa ya, bisa diikuti ya. Nah, selanjutnya setelah kita uji ini, kita langsung uji one way ANOVA-nya. Dengan cara bagaimana? Analyze, kemudian compare mean, sama ya seperti pada uji T dulu. Kamu pilih one way. Nah, yang one way ANOVA. Kamu klik saja. Nah, sekarang yang dimasukkan yang mana? Nah, ini berarti yang kita masukkan fokus ke 4 dan 5. Berarti kelompok 1, 2, 3 sudah tidak perlu. Ini kamu pindahkan ke sini, kadar HP, ini dipindahkan ke perlakuan. Oke, ya. Lalu apalagi? Misalnya kamu butuh option, kamu mau deskriptifnya, kamu mau munculkan boleh. Misalnya ini dimunculkan, tapi homogenitasnya wajib untuk melihat dia homogen atau tidak, ini wajib dicentang. Kalau ini boleh lah lihat rata-rata, atau ini boleh dicentang, boleh tidak, tapi ini wajib ya. Oke, setelah itu kamu continue. Setelah itu sekalian, nah ini ada post-op. Sebenarnya ini kan kita perlukan kalau nanti hasilnya ada beda. Nah, boleh kamu
langsung dulu sebelum di oke sekalian, perkara nanti hasilnya tidak ada perbedaannya, tidak usah dilihat hasil kosongnya ya, boleh sekalian biar tidak bolak-balik uji. Caranya kita masuk post hoc tadi ini, kemudian yang kita pilih dari semua model ini, kita yang paling banyak adalah 2K yang paling banyak. Kita klik aja 2K, kemudian kita continue. Setelah semua sudah siap, kita oke. Hasilnya ya, deskriptifnya muncul kan, ada FE, FBB1, perlakuan rata-ratanya berapa, dan seterusnya. Jumlah datanya ada 8, total ada 24. Kemudian homogenitasnya kita bisa lihat, kadar HB-nya. Ternyata signifikansinya adalah 0,715, yang berarti apa? Datanya dianggap homogen berdasarkan pada rata-ratanya. Ya, rata-ratanya kan 11. Dari masing-masing kelompok data ini kan ada yang 11, ada yang ini, maka ini termasuk data yang homogen karena nilai signifikansi yang muncul lebih dari 0,05. Nanti kamu lihat lagi catatan homogenitasnya. Dikatakan homogen apabila bagaimana signifikansi yang muncul lebih dari 0,05. Kemudian setelah datanya homogen, kita lihat hasil ANOVA-nya. Hasil ANOVA-nya menunjukkan bahwa ketiga kelompok data tadi itu nilai signifikansi yang muncul adalah kurang dari 0,01 atau kurang dari 0,05. Berarti ya, kalau kita lihat yang apa tadi ya, signifikansi yang muncul di ANOVA kurang dari 0,05, maka hasilnya ada perbedaan secara bermakna di antara tiga kelompok data, tiga kelompok perlakuan. Yang manakah yang ada beda, apakah 1 dengan 2 ataukah 1 dengan 3 ataukah 2 dengan 3, maka wajib dilanjutkan ke post hoc test. Nah, kalau kita nanti harus kembali lagi nguji lagi kan repot, mending sekalian. Nah, ini kita bisa pakai. Kalau ternyata ini lebih dari, ya ini tidak usah dilihat ya, maka langsung kita lihat ke bawah. Nah, ini itu cara bekerjanya, ini maknanya, ini itu perlakuan 1 terhadap perlakuan 2, perlakuan 1 terhadap perlakuan 3, 2 terhadap 1, 2 terhadap 3, 3 terhadap 1, 3 terhadap 2. Itu boleh. Kamu hanya perlu ambil 2 kolom saja, atas dengan ini atau atas dengan yang paling bawah boleh. Misalnya antara ini kelompok 1 dengan kelompok 2, kita langsung lihat signifikansi. Oh, lebih dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan. Berarti tidak ada perbedaan antara perlakuan 1 dan kelompok 2. Lalu 1 dengan 3 kurang dari 0,01 atau kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan antara pemberian FE terhadap tidak pemberian suplemen. Yang kurang 1 lagi yaitu 2 dengan 3. Kita cari, oh ini adalah 2 dengan 3. Nah, yang tengah. Atau 3 dengan 2 sama saja maknanya, pasti hasilnya juga sama. 2 dengan 3 ternyata kurang dari 0,01 juga, berarti ada perbedaan. Sehingga kesimpulannya ada perbedaan cara bermakna, namun lebih spesifik yang berbeda adalah 1 dengan 3, 2 dengan 3. Nah, itu berarti ada 2 kelompok data yang ada beda dan ada 1 kelompok data yang tidak ada beda secara bermakna. Nah, itu cara kita menguji formula-formula kelompok-kelompok data yang kita dapatkan lebih dari 3 kelompok, kemudian secara statistik menggunakan ANOVA. Contoh ini semoga bisa kalian analogikan dengan model-model yang lain, dengan kasus-kasus yang serupa, meskipun mungkin namanya berbeda ya. Selama dia 3 formula dan lebih general, monggo bisa dipakai. Semoga bermanfaat. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.